pas waktu kita dikumpulin bareng itu ternyata kita presentasi langsung. Yes. Dan itu jujur aja waktu aku ikut tuh agak waduh ini beneran hiring partner yang ngelihat aku presentasi. Jadi dari semua tugas, dari semua portofolio, dari semua yang kita kerjain itu bakal dinilai langsung sama mereka. Halo warga bimbingan, ketemu lagi sama aku di Deep Talk, yaitu di Bimbing Talk. Nah, seperti biasa di sesi ini kita akan ngobrol nih sama alumni dari Bimbing. Nah, pada penasaran dong, alumninya dari mana, dari bootcamp apa, dan sekarang bekerja di perusahaan apa? Kalau gitu kita langsung aja yuk sambut Kak Lia. Hai, thank you udah ngundang aku ke sini. Halo Kak Lia. Kalau gitu boleh dong Kak perkenalan diri, nama kakak apa, terus nama kakak siapa? Nama kakak apa? Nama kakak siapa? Kakak lulusan dari bootcamp apa? Batch berapa? Dan sekarang bekerja di perusahaan apa? Oke, sebelum aku ngenalin diri aku, mungkin background aku agak sedikit unik ya, karena aku kebetulan switching karir juga dari kerjaan aku sebelumnya di hubungan internasional. Dan aku akhirnya switching sekarang jadi IT Business Analyst untuk klienku Zurich Insurance. Nah, jadi aku perkenalan diri sedikit ya. Kebetulan sebenarnya aku mau sedikit ngomong juga nih sebelum aku kenalin diri. Sebenarnya tahun lalu wishlist aku tuh diundang ke podcast dan dan aku ngerasa kayak wah, such an honor ya tadi. Thank you udah ngundang aku. Jadi namaku Ratelia Nabila Syahla. Aku angkatan 2013, dah tua juga ya aku, dari Universitas Diponegoro. Aku kuliah di Semarang dan jurusanku hubungan internasional. Dulu tuh aku nggak pernah ada interest ya jujur ke teknologi, karena kebetulan tuh yang pernah jadi IT Business Analyst sama Product Manager itu bapakku. Dulu di Telkomsel. Nah, aku tuh dulu udah mikir, oke, kerjaanku itu di HI dan pastinya mungkin di Kemenlu atau mungkin di NGO. Cuman kebetulan memang saya nggak ada ketertarikan jadi diplomat ya. Jadi nyari kerjaan apapun yang masih ada kaitannya sesuai sama jurusanku di hubungan internasional. Nah, pas waktu aku lulus itu, aku mengawali karir sampai akhirnya jadi kayak sekarang itu, aku jurnalis sebenarnya di CNBC dulu, Trans TV. Nah, aku belajar di jurnalis ekonomi sampai akhirnya aku ditarik sama narasumberku buat jadi salah satu researcher mereka di public policy. Nah, jadi hubungan internasional nih aku cerita dikit ya. Jurusanku itu kerjaannya sangat luas, bisa ke segala pekerjaan yang kaitannya all major. Nah, karena aku waktu itu dulu mikir, nggak pernah kepikiran apa sih IT, product manager, apalagi sekarang aku IT business analyst tuh apa. Jadi aku lurus-lurus aja tuh pekerjaannya, dari jurnalis CNBC sampai akhirnya aku jadi sekretaris research public policy ya waktu itu sama narasumberku. Abis aku interview sama dia, aku tuh sempat ngejalanin kerjaan setahun 2 tahun. Waktu itu dari 2018 sampai 2020. Itu kan kayaknya arah-arah mau pandemi tuh. Iya, betul, nah, betul. aku tuh sempat ngeliat dari risetku sendiri, ini kayaknya pekerjaan kok makin kesini shiftingnya ke teknologi. Apalagi kan dulu banyak tuh yang namanya apa ya sebutannya kayak riset atau enggak topik-topik kayak ternyata pekerjaan sebentar lagi akan digantikan sama AI nih. Nah, aku dulu sempat kayak yang wah, ini gimana ya, karena aku kan hubungan internasional, aku tuh lebih mengandalkan kalau nggak riset komunikasi doang, udah 2 skill itu aja. Terus aku tuh kepikiran kan kayaknya wah, ini kok banyak banget yang shifting ke teknologi. Karena dulu waktu aku awal kerja, aku inget banget 2013-2017 startup kayak Gojek, Shopee waktu awal starting di Indonesia itu banyak yang tertarik untuk kepikiran kerja di situ. Jadi kayak masih apa ya sebutannya, kalau mereka nyari pegawai itu kasarannya mereka nyari, bukan kita yang daftar. Karena kan belum ada tren untuk kerja di startup atau teknologi gitu. Nah, begitu 2019-2020 aku mulai kepikiran kayak wah, kalau pekerjaan udah mulai shifting ke arah teknologi, aku gimana nih yang jadi jurusan hubungan internasional. Dan kebetulan ya meneliti kebijakan publik itu cukup ngebosenin. Kayak aduh kok gue kerjaannya cuman baca jurnal, habis itu gue citasi, habis itu udah selesai gitu doang. Akhirnya kebetulan nih aku bisa memulai di teknologi tuh, aku dapat tawaran dari temanku. Dia tuh bilang, kamu mau nggak? Awalnya dia belum ke product manager, tapi ke IT business analyst. Dia tuh bilang, kamu mau nggak daftar untuk ke perusahaanku? Terus aku kan bingung, loh gimana, gue nggak ngerti JavaScript, nggak tahu programming language apapun itu, you name it, gue nggak ngerti. Tapi akhirnya karena aku mikir, ya udah, gue mau mencoba sesuatu yang baru, karena
bertahun-tahun kerja di bidang hubungan internasional, ternyata buat aku terlalu statik, kayak gak ada apa-apa. Jadi oke, aku shifting. Pas shifting, aku jujur aja sempat ngalamin sedikit kesulitan karena untuk aku kerja waktu itu jadi jurnalis dan public policy research itu kan ternyata individual. Jadi kayak aku nggak ada tuh kepikiran buat kolaboratif, kerja sama-sama orang, komunikasi antar departemen, nggak ada. Jadi kalau aku waktu itu di departemen HI, semua itu diurus sama aku. Jadi jarang banget aku yang namanya cross collaborating atau kayak cross functional department tuh jarang. Jadi challenge aku pertama kerja di bidang business analyst atau produk itu adalah komunikasi. Karena aku ngerasa bingung ngomong sama developer. Aduh, gue ngomong apa? Gue nggak ngerti HTML, gue nggak ngerti JavaScript coding kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya pas semakin mendalami, aku langsung kayak oh ternyata di bidang tekno nih, mungkin buat yang nggak pernah tahu ya, orang tuh selalu berpikir kalau kerja di startup, perusahaan teknologi, yang mereka tahu itu pasti developer, engineer sama engineer. Enggak, sebelum mereka itu mengerjakan sesuatu, request atau task, itu lewatnya di gua dulu. Karena sama perusahaan teknologi, mereka itu pasti punya business objective atau business goal. Gak mungkin dong mereka nge-develop ini udah gitu doang. Betul. Jadi buat yang kalian baru-baru banget nih tahu, oh ternyata posisi di perusahaan teknologi tuh kita tuh kayak apa aja sih. Nih aku kasih tuh ada project manager, ada product manager atau IT business analyst, product owner, sampai nanti ke developer, terus ke QA buat produknya. Nah kebetulan aku di tengah-tengah bridging komunikasi itu. Nah pas waktu aku ngejalanin setahun 2 tahun, aku mulai kepikiran kok skillku kayaknya masih kurang ya. Dan aku tuh dulu nggak ngerti kalau yang namanya bikin produk atau misal kayak berkomunikasi antar tim kayak gitu tuh harus ngerti produk itu kayak apa, product sense kayak gitu-gitu. Apa aku tuh cuma berpikir secara logika, oke, kalau gua di request untuk bikin fitur ini, berarti dia harus kayak gini. Udah, sesimpel itu doang mikirnya. Terus aku mikirkan, wah kayaknya aku harus enhance skillku yang baru apa nih. Terus mulailah aku nyari bootcamp. Dulu aku tuh nggak ngerti bootcamp ini program apa gitu. Karena pas waktu aku nyari-nyari banding-bandingin, dan karena kebetulan aku orangnya mager ya buat jadi non coding, tetap pengennya kalau bisa non coding ya, jangan ngoding. Akhirnya aku nyari-nyari nih bootcamp yang cocok apa, ketemulah aku product manager. Terus aku kan nyari-nyari lagi nih dari range price, jelas lah ya, aku nyari dari segi harganya berapa, fasilitasnya kayak apa, topik dan materinya kayak apa. Akhirnya aku nemu paling pas itu di bimbing. Cuman waktu itu sempat agak sedikit yang aduh ntar dulu deh, bisa nggak ya. Nah kekhawatiran terbesar waktu itu ikut bootcamp itu adalah antara aku bisa komit ke kelas ya, karena kan takut kerjaan itu nge-intervene kan, takutnya nggak sempet ngerjainnya. Terus aku juga nyari-nyari referensi lain, maksudnya kayak ini emang kelasnya bener-bener legit, aku bagus gak sih kalau ikut ini. Nah aku nemu nih salah satu temenku tuh namanya Ashifa, kalau gak salah kayak dia angkatan kemarin deh, batch 5 ya, karena aku kan batch 6 ya. Nah aku denger dari dia product manager itu kayak gimana, terus aku pikiran kayaknya menarik nih. Dan terus kan aku bilang, tapi nggak terlalu yang teknis banget kan secara topiknya, kata dia oh enggak. Nah terus kan di product manager ini kita nggak cuma belajar produk, tapi ada project managingnya juga. Kebetulan waktu aku jadi IT BA itu aku belum terlalu paham nih project manager dan produk itu seperti apa, terutama toolsnya ya. Kalau di kita produk dan project manager itu kan makanya Jira. Nah kebetulan aku nyari orangnya, ada gak ya yang bisa ngajarin aku ini. Dan akhirnya pas waktu dikasih tahu sama temanku si Shiva itu ada kelasnya, namanya tuh kalau nggak salah project management di bagian sprint. Aku kan pengen banget tuh bisa ngerti sprint itu apa dalam ngerjain teknologi. Akhirnya pas masuk ke situ dari rekomennya Shiva, terus aku juga dapat diskon ya. Karena Kak Shiva ya? Iya, karena Kak Shiva. Lumayan juga nih dapat diskonnya, soalnya lumayan deh waktu itu harga kelasnya pas ada diskonnya jadi lumayan, turun 1 juta sih. Iya benar. Diskonnya dia. Akhirnya aku ikut, terus aku minta kan, mungkin karena aku masih agak sedikit ada doubtful sedikit ya. Terus aku ngomong waktu itu masih sama Bintang tuh. Kak Bintang. Ininya. Aku bilang kayak gini, boleh nggak ya kalau misal aku ikut kelasnya tapi pembayarannya dicicil gitu. Jadi buat yang mau ikut nih dibimbing tuh benar-benar fleksibel gitu. Misal
kalian mau konsultasi buat kelas apa, pembayarannya apa, terutama kalau udah alumni ya mau ikut kelas lagi yang baru itu pasti ada diskonnya lagi. Iya, dan karena aku ngerasa sama dibimbing udah nyaman ya, maksudnya konsultasinya terus ditawarin fleksibilitas dalam membayar, akhirnya aku langsung oke deh ya udah aku ambil kelas product management ini gitu. Akhirnya decide untuk Iya. mendalami skill Kakak di bimbing ini ya. Oke, berarti awal mulanya tuh tujuannya untuk switch karir. Iya, switch career Ah, sebenarnya. Terus dapat rekomendasi dari Kak Syifa ya. Iya. Karena Kak Syifa studi di sini dulu. Betul. Terus aku mau tahu nih Kak, pengalaman Kakak gimana sih? Waktu pertama kali Kakak join di bootcamp kita, terus Kakak pertama kali belajar materinya, Oke, adaptasi oke. sama kurikulumnya, Oke. terus konsultasi sama mentor, antar studi itu gimana pengalaman? Oh iya, tadi aku lupa nyebutin. Sebenarnya sebelum aku ikut product manager, aku tuh sempat ikut UI UX sebenarnya dari oke, oke. dibimbing. Oh. Aku lupa deh angkatan berapa. Cuma punten ya, mungkin karena saya orangnya tidak estetik banget atau tidak terlalu design thinking banget, akhirnya aku ngerasa oke aku kurang cocok juga. Ya awalnya aku ikut itu. Oh, Nah, terus akhirnya aku ngobrol sama temanku si Siva ini kayak bilang, mungkin kamu cocoknya balik lagi tetap yang ada kaitannya bisnis analis sama produk. Nah dari situ akhirnya. Nah pas waktu hari pertama aku ngikutin, jujur nggak terlalu kesulitan ya, karena memang dari segi materi, dari segi pembelajaran itu persis kayak yang ini emang lagi dibahas di perusahaanku nih kebetulan. Pas ya. Iya, jadi aku ngerasa kayak jadi ada refreshingnya juga. Plus aku kan tipe orang yang sebenarnya kalau aku jujur ya, aku tuh senang nyari teman dan perspektif baru gitu. Jadi pas waktu aku masuk kelas, aku ngerasanya kayak oh ya udah, gue kayak ngerasanya lebih ke kayak main sih karena Enjoy ya Kak ya. kelasnya Sabtu Minggu. Terus pertama aku juga kenal nih beberapa teman, dan fun fact-nya ada PM juga yang udah jadi PM ikut kelas itu ada kebetulan. Jadi pas waktu ikut kelas itu aku udah ngerasa terbantu juga sih. Jadi di kelas itu tuh ada satu product manager juga, ada satu project manager juga. Nah, jadi selain aku belajar ilmu baru juga, tuker ilmu juga sama murid-muridnya di sini. Tapi dulu tuh di PM seingatku yang batchku itu emang muridnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi kita ngerasanya malah jauh lebih fokus. Kalau waktu aku di UI UX itu kan rame banget kan. Jadi aku kayak Beda ya. kayaknya aku agak susah deh. Terus aku mikir kayaknya gue lebih suka nyuruh desainer aja daripada gue Yang desain ya, kurang passion ya Kak ya. Oke. Terus akhirnya dari UI UX pindah ke product manager, tapi tetap kok pada akhirnya kita disuruh ada ngerjain wireframe juga. Ternyata ujungnya kata gue ya ternyata ada. Dan dari kelas UI UX aku jadi nerusin lagi, oh ternyata dari desainer itu kenapa harus mikir kayak produk tuh kayak gini ya ternyata. Dan pas waktu aku dalemin si kelasnya, aku tuh jadi mikir kalau ternyata PM di startup itu ternyata susah ya. Susah ya. Terus aku mikir, gue kan IT bisnis. Jadi gini, product manager itu kalau di satu perusahaan tekno yang emang komplit banget, itu emang bisa ditemenin sama bisnis analis. Bisnis analis ini kasarannya kayak orang yang misal ada klien nih, mau minta dibikin fitur apa atau punya project apa. Kayak kemarin aku dapat project Zurich sama Indosat buat bikin add-on atau fitur baru untuk asuransi device. Dan asuransi yang kita cover itu adalah kerusakan layar handphone. Nah, di situ kan aku ketemu tuh sama product manajernya. Nah, ternyata peran BA di situ itu lebih ke menjembatani komunikasi, nggak mikir tuh misal kayak nanti kontribusinya ke perusahaan kayak apa, growth-nya enggak, aku nggak mikir ke situ. Pokoknya ini kamu minta ini, yang penting inline sama bisnis objektif kamu, udah selesai. Pas waktu aku belajar teorinya di bimbing, ternyata cukup susah ya jadi product manager itu kan gini, harus nentuin matrix. Dan itu kayak maksudnya gimana ya? Kan kita ngebikin sesuatu. Sedangkan riset kan mungkin narasumbernya terbatas juga, dan aku nggak terbiasa kan sama riset dan tools-toolsnya gitu. Memang diajarin sih di situ, cuman aku tuh kayak masih belum terbiasa gitu ngebayanginnya. Ternyata pas waktu aku ngedalemin si materinya, aku tuh baru tahu ternyata ngebikin produk itu terasa dalam itu ya mikirnya. Itu ya. Betul, sampai harus mikir
nanti usernya itu kayak gimana, matriksnya gimana, ngitung-ngitung angkanya. Sedangkan aku yang kebetulan bisnis analis dan memang udah kerja di Tekno, nggak pernah mikir sampai sedalam itu. Dan kemarin juga kan ada kelas alumni nih dari PM, aku ikutan lagi, belajar lagi kan product manager. Oh ternyata kepikiran lagi nih kalau misal si bisnis ini udah gede gitu, terus kepikiran untuk ngebikin sesuatu yang besar dan dia nambah fitur baru lagi nih, misal contohnya ternyata si fitur baru ini belum tentu dia bagus juga, jadi harus dipikirin. Maka aku tuh langsung kayak wah kayak aku nggak sampai sedalam itu. Dan ternyata peran product manager, karena dulu aku tuh sempat mikirnya tuh gini, selama udah ada aku nih yang bisnis analis dan product owner ya, kan mereka tidak mengerjakan kayak visi, product vision kayak apa, road mapping kayak apa kan. Dulu aku tuh mikir, selama gue bisa ngerjain ini, kenapa kita butuh product manager? Punten ya, aku dulu mikirnya gitu. Cuman pas waktu aku ngedalemin product manager, aku kayak wah gila, ternyata emang role-nya itu penting banget ya. Bahkan sekarang ini aku juga ngelihat ya tendencies untuk job vacancy-nya product manager malah ada sekarang tambahan skill baru. Mereka harus at minimum itu ngerti basic bahasa pemrograman, kataku. Iya sih sebenarnya, betul. Karena kalau misal ngertinya cuman bisnis objektif tapi nggak ngerti secara teknikal, itu kesulitannya kayak apa, tetap sulit sih. Jadi menurutku dulu mungkin karena aku mikirnya kayak product manager kan gak ngoding, apa susahnya sih jadi PM, orang tinggal nyuruh doang. Mindsetnya gitu dulu ya. Iya, mindsetnya dulu gitu. Tapi pas ternyata aku belajar di kelas ini, aku tuh mikir, coba bayangin kalian harus ngegabungin perspektif antara business goals tapi at the same time harus ngerti juga teknikalnya kayak gimana. Dan itu ternyata ribet banget, apalagi product manager itu kan banyak bersinggungan dengan banyak stakeholder ya, terutama kayak CEO, CTO, belum lagi nanti sama tech lead nih, perwakilannya developer. Jadi kita tuh kayak apa ya kasarannya, mungkin semacam, kalau orang nyebutannya bukan bal-balan ya, lebih ke kayak ini ya, kayak semua isi kepala departemen atau stakeholder tuh ada di kita. Jadi kita harus bisa ngekomunikasiin semuanya. Karena betul, dan pas waktu aku ngejalanin dan ngebayangin juga role-nya kayak oh gila berat banget ya. Misal satu sisi nih CEO nih, dia udah setuju sama mau ngedevelop ini, tapi kita tahu ini nggak visible dan udah didiskusiin sama developer ya, kan susah. Pagi kita ada di tengah-tengah. Itu sih ternyata pas aku jalanin, ternyata cukup berat juga ya. Lumayan challenging ya Kak. Iya, challenging, terutama dari segi komunikasi ya itu sih. Jadi kalau misal tertarik nih buat belajar jadi PM atau orang yang ya posisinya non coding lah ya, kalau di perusahaan itu ya kalian harus bagus dari sisi mikir business goal sama komunikasinya. Analis dan komunikasi harus balance. Betul, harus balance, dan itu lumayan ribet ternyata. Multitasking ya ternyata. Betul, multitasking. Ya. Bener. Aku juga nggak nyangka loh pas waktu aku pelajarin kayak, ini kayaknya hampir semuanya dipegang sama, mulai dari mikir business goals, komunikasi antar devnya, terus data visualization, belum nanti kalau ngobrol mereka semua yang nanti mikirin tentang user needs-nya. Ternyata sepanjang itu. Palu gada ya ternyata mereka. Betul, ya? memang intinya product manager itu dimanapun itu palu gada. Wah, keren palu gada. Ternyata kompleks itu ya Kak job desa ya. Padahal awalnya mindsetnya kayak ngapain sih di product manager? Iya. Kan cukup. Ternyata business analyst nggak ada apa-apanya dibanding product manager. Benar. Tapi ada juga kalau misal ada company, ini beda-beda ya setiap company. Ada mereka itu ngegabungin dua fungsi. Jadi ada product manager yang langsung berhadapan langsung sama si stakeholder atau orang punya klien itu. Ada kayak gitu. Nah kebetulan di tempatku ada yang kayak gitu. Dan dari aku belajar di bootcamp tuh aku keinget kayak misal nih, balik lagi ke proyekku yang Indosat X Zurich. Nah itu kan sebenarnya as a business analyst mungkin di kantorku aku nggak terlalu dinilai sekritis itu ya. Misal kayak oke, aku dapat fitur, yang penting dibikin flow-nya, dibikin apa ya sebutannya, bayangan fiturnya kayak apa, udah. Cuman karena balik lagi waktu aku belajar di bimbing, aku jadi sekritis itu buat mikir kayak ini kalian nambahin ini tuh buat nanti peluangnya ke Indosat apa, karena kan balik lagi, oke di Indonesia itu banyak yang punya handphone. Aku nggak tahu berapa juta orang, tapi pasti banyak. Dan yang namanya membutuhkan insurance, kalau untuk device, terutama kayak aku sebut nama fiturku itu screen crack, karena memang cuma untuk menjamin atau klaim, misal kalian ada kerusakan layar gitu. Nah,
di Indonesia itu kan maksudnya meskipun banyak orang itu yang kasarannya punya device, emang ada kesadaran untuk mereka sendiri punya asuransi untuk menjamin device mereka kan masih kurang kan, terutama produk asuransi itu apalagi dari nama asuransi ya, udah pasti udah gak enak banget gitu reputasinya. Image-nya jelek ya. Betul. Nah dari aku waktu itu dikasih project ini, entah kenapa aku langsung kepikiran, kayaknya dulu aku pernah diajarin deh dibimbing buat cara berpikir misal kita dapat ini tuh gimana. Jadi aku tuh mikir, oh mulai dari business objectivenya gimana, nanti ke depannya vision produknya kayak apa, terus kan ini bagian utamanya dari Indosat ini kan aplikasi si Indosat ya kan, bukan kita fokus ke asuransi. Aku tuh mikir ini nanti ke depannya mendukung si aplikasinya ini kayak gimana. Nah itu yang bikin aku kayak, aku belajar di bimbing malah jadi lebih kritis ya buat misal dapat project kayak gini, karena temanku aja waktu itu setim aku tuh gak kepikiran. Dan aku tuh nanya, emang mereka kepikiran gak sih kalau kayak gini tuh bakal sustainable buat si Indosatnya apa enggak, atau buat si Zurichnya nanti ke depannya kerjasamanya kayak gimana. Karena gini, inisialnya kita kan cuman layar doang nih jaminannya. Apakah nanti ke depannya spare part yang lain atau secara semuanya ini bakal dijamin sama asuransi. Bahkan sekecil kayak mikir buat ngeklaimnya aja, ternyata dari sisi teknis itu serumit itu. Aku tuh mikir, wah ternyata ribet ya kerjaan ini tuh, belum sama nanti komunikasi dan lain-lainnya gitu. Cuman aku glad sih sebenarnya bisa belajar ini di bimbing, karena waktu dulu aku belajar jadi BA itu kasarannya cuman kayak, oh ya udah klienku maunya apa, ya udah gue kerjain bodo amat, gak terlalu mikir kayak gimana. Dan di bootcampku ini selain menekankan produk riset, kita juga ditekankan untuk kayak komunikasi antar stakeholder tuh kayak gimana gitu. Dan karena aku diajarin art of communication jadi dibimbing juga bagian dari product manager, aku tuh baru kayak ini ngelihat nih semisal nih ya, kayak kemarin aku belajar sama Mas Dini juga. Aku tuh tipe yang orangnya kalau dikasih sesuatu semisal itu nggak make sense langsung nolak. Jadi kayak langsung reject gitu kan. Ternyata enggak, masih kayak ya namanya juga art of persuasion lah ya, harus lebih ini diajarin juga. Misal kayak kalau misal kita dapat ide ini, mungkin nanti harus tetap develop data juga. Jadi semuanya itu harus by data, even komunikasinya ya as a product manager juga. Makanya aku ngerasa, wah ternyata tepat juga nih aku belajar di sini buat buat product manager. Aku bahkan sampai ikut yang alumni itu juga. Kok tadi pagi kelas aku gak ikuti. Gara-gara aku ada undangan ke sini dan gak sempet kan alumni kelasnya itu. Dan aku pas waktu ngeliat nih dari di bimbing ini aku nggak tahu ya, karena aku nggak sempet deep dive juga riset ke bootcamp lain. Aku tuh baru tahu kalau di bimbing meskipun kita udah lulus nih, ternyata tetap ada bimbingan lain ketika kita class. Betul, refreshment class. Dan aku ngerasa meskipun mungkin kasarannya gini ya, aku udah belajar dan udah paham gitu product manager nih kayak apa teorinya, tapi pas aku masuk refreshment class ini aku jadi refresh lagi kayak oh iya ternyata materinya beda lagi dari yang waktu diajarin waktu aku sama dibimbing. Terus diskusinya juga lebih beda, dan kebetulan karena ya aku lagi ngerjain salah satu project ya, mungkin kayak ya add-on small fitur gitulah sama Zurich. Aku jadi bisa curhat juga nih sama mentor, Mas aku projectnya gini-gini gimana ya buat ngomonginnya. Tetap ada akses gitu. sama mentor ya? Tetep. Makanya aku ngerasa kayak wah aku bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan yang aku sempet kaget juga waktu itu, ternyata yang tertarik di bidang product manager ini nggak cuman orang IT yang memang ada ketertarikan IT juga, tapi ternyata di luar itu banyak yang kepo juga sama pekerjaan ini. Dan waktu aku lihat peminatnya, aku kayak wah ternyata banyak yang tetap minat ke product manager, meskipun jujur aja kalau di perusahaan tekno itu masuk ke produk itu cukup kompetitif, jujur aja sangat sulit sebenarnya, lebih sulit menyeleksi. Ini kalau dari aku ya, mungkin boleh setuju boleh enggak, lebih sulit jujur menyeleksi product manager dibandingkan dengan engineer atau developer. Karena gini, kalau product manager ini dia kan ibaratnya tuh kayak kamu bilang kayak co-pilot lah. Kalau di project atau pembuatan produk itu
kita salah pilih co-pilot udah habis semua itu. Timnya Betul, berantakan timnya ya. benar. Terutama kalau misalnya si orang itu nggak ngerti gitu. Ini tuh kita mau ngapain di situ. Nah, itu. Karena dia leadnya. Betul, setengah mirip-mirip lead ya sih. Tetap aja leadnya kan dipegang CEO sama CTO-nya kan yang punya ideas. Tapi kalau si ide ini nggak bisa dipahami dan dianya juga nggak ngerti produk apa, kan balik lagi ya product sense udah nggak bisa. Makanya Bawahnya udah berantakan semua. betul. Oke. Berarti aku penasaran deh Kak, waktu Kakak akhirnya belajar di bootcamp di bimbing, itu kan pasti ada beberapa materi yang Kakak mungkin ada kendala penerapan materinya ya. Betul. Baik pengerjaan project atau penggunaan toolsnya. Iya. Nah itu gimana waktu itu Kakak solving problem? Maksudnya koneksi Kakak sama mentor, ketika Kakak consultation bahas materi yang Kakak bingung, tools yang Kakak belum mengerti atau project apapun itu gampang nggak maksudnya komunikasi sama mentor yang akhirnya sampai Kakak, aku udah ngerti sekarang. Oke, untuk solving problemnya, nah ini enaknya di bimbing itu memang ada yang namanya mentoring one on one. Cuman balik lagi ya, karena pesertanya ini cukup banyak, jadi mungkin terbatas ya untuk yang mentor. Tapi kalau misal aku ngerasa ada kesulitan, mungkin ini styleku aja beda ya mungkin dari orang-orang yang ikut bootcamp. Aku biasanya bakal konsultasi sama murid yang memang udah ada di situ. Nah tadi kan aku mention, di tempatku udah ada product manager, aku nanya sama dia. Atau kalau misal aku ngerasa ada kesulitan di kelas gimana, mungkin aku belum sampai ke mentor, aku bisa ngomong sama konsultannya. Konsultan kelasnya misal kayak, Mas maaf nih saya masih ada yang nggak ngerti materinya ini, kira-kira ada nggak ya mentor yang bisa aku konsultasiin buat ini gitu. Dan itu biasanya sama mentor kelasnya itu pasti langsung dihubungin, jadi aku say thanks ya buat Bintang, dia gercep banget. Dulu tuh itu konsultan terbaik sih, kayak setiap aku ada masalah apa aku ngechat WA panjang banget tuh. Kalau nanya ke Bintang boleh tuh nanti, aku tuh ngechat WA panjang banget tuh, konsultannya itu pasti dibales, mau jam berapapun, even jam berapapun dibales. Jadi ya, Kak Bintang, betul ya. Jadi misal ada kesulitan apapun di kelas, jadi tenang aja. Kalau di bimbing itu pasti konsultannya itu sangat-sangat tanggap. Jadi kalian ada kesulitan gimana itu pasti dijawab. Dan mentornya itu misal kalian follow nih LinkedIn ya, itu pasti bakal direspon sama mereka apapun pertanyaannya. Bahkan fun fact aja nih, setelah dibimbing ini selesai, aku masih tetap bisa konsultasi sama mentor-mentornya di luar dibimbingnya loh. Dan aku pernah. Jadi lifetime ya Kak ya? Iya. Mentornya pun kayak selalu respon walaupun Kakak udah bukan student. Betul. Dan itu kalau nggak salah mentornya yang projectnya Flip, Mas Farhan. Itu benar-benar. Berarti sekalian nambah koneksi. Yes, say thanks to him ya, karena setiap saya konsul itu pasti selalu ada beliau. Keren Kak Farhan, keren. Begitu. Oke. Berarti dari mentornya responsif, dari antar student juga sangat membantu ya Kak ya. Kelas manager sama fasilitator juga sangat membantu apapun kendala yang Kakak alami sama proses pembelajaran. Betul. Nah terus ketika Kakak melewati semua proses pembelajaran, Kakak mendapatkan nilai yang baik sampai akhirnya dinyatakan lulus, itu kan langsung masuk ke proses penyaluran kerja ya? Betul. Oke, nah boleh nggak ceritain sedikit tentang perjalanannya kayak gimana, terus experience-nya kayak gimana waktu Kakak lagi disalurin kerja nih sama dibimbing di apa ya, ke hiring partner itu gimana? Oke. Nah ini nih kerennya di bimbing. Ini aku baru pertama kali sebenarnya ngalamin di semua bootcamp ya. Jadi kalau di bimbing itu yang khusus ikut job connector, pertama itu memang harus dari nilai bootcampnya harus bagus dulu. Jadi semua harus lulus baru bisa ikut job connector. Terus yang kedua, ini karena aku baru pertama kalinya ikut ya job connector, aku tuh baru tahu ternyata di bimbing itu pas waktu nge-hiring ke partner, kalau dulu kan biasanya kadang di bootcamp lain itu kayak ya udah cuma dikasih job vacancies-nya apa, ini kerjaannya ada apa aja, udah habis itu kita ngelamar sendiri. Ya meskipun aku di luar job connector, aku juga melakukan itu sih, nggak cuma rely on job connector aja. Tapi ternyata di bimbing itu job connectornya agak beda nih. Jadi dari kita yang dikumpulin nih, yang menurut mereka oke lah ini memang cukup decent gitu buat ikut job connector dan ada di hiring partnernya di bimbing. Pas waktu kita dikumpulin bareng itu ternyata kita presentasi langsung. Dan itu jujur aja waktu aku ikut tuh agak waduh ini beneran hiring partner yang ngelihat aku presentasi. Jadi dari semua tugas, dari semua portofolio, dari semua yang kita kerjain itu bakal dinilai langsung sama mereka. Karena kan biasanya aku tuh dulu cuman expect-nya kayak gini doang. Ya udah mereka ngumpulin ada job
vacancies nih, ada apa aja, aku ngelamar sendiri, udah itu hiring partner akan menilai di luar di bimbing. Nah pas kemarin aku sempat ikut tuh yang sama hiring partner di bimbing, coba punten ya mungkin entah kenapa bukan rezekinya aku nggak lolos di situ, tapi tetap dapat pengumuman kerja dari di bimbing yang lainnya dan aku lolosnya di situ di luar dipanggil hiring partner. Jadi buat yang mau ikut kerja di sini dan mau ngelamar kerja di sini tuh kalau aku bilangnya harus memanfaatkan si fasilitas Job Connector ini. Karena apa? Ini apa ya? Jarang-jarang banget loh ada bootcamp yang benar-benar ngehubungin ke si hiring partnernya langsung dan kita presentasi di depan mereka. Waktu itu aku ada berapa orang ya, sekitar 4 atau 5 gitu, dan hiring partner tuh banyak banget. HRD-nya datang. Iya, agak deg-degan mereka. Aduh, aku kan biasa kalau cuman final project ya kalau dilihat sama mentor mah udah biasa ya, kayak ya udah santai aja. Ini benar-benar sama hiring partner, dan hiring partnernya itu bisa nanya ke kita. Interview sekalian interview. Iya, jadi kayak interview sekalian. Jadi buat yang ikut bootcamp, aku saranin nih misalnya dibimbing, selesaikanlah kelasnya dengan baik karena kalau nanti ikut Job Connector, udah deh ini benar-benar kayak shortcut banget daripada kalian harus daftar CV lagi, terus nyebar CV lagi. Coba manfaatin ini baik-baik ya, meskipun di luar Job Connector ini kita juga ada grup juga ya. Di PM itu ada salah satu, aku lupa deh kayaknya yang memang responsible buat kayak ngasih kerjaan, dan itu terus-terusan teratur, konstan, tiap hari dikasih pengumuman, oh ada vacancies di sini, ada vacancies di sini, jadi kita nggak selamanya 100% ditinggal gitu. Iya, selalu kita kasih Betul. fasilitasnya Dan sertifikatnya itu sih terutama yang menurutku paling beneficial itu pas waktu aku di majang itu di LinkedIn, dan tugas-tugasnya juga kan kadang aku suka ngebahas juga kan di LinkedIn, oh aku dibimbing itu ngerjain apa, itu hiring partner ada aja yang nge-approach aku lewat LinkedIn, dan aku ngalamin waktu itu. Jadi selain, nah jadi ini lucunya sih ya, di Job Connector aku memang tidak lolos ya, memang ya mereka bilang ketertarikannya belum di situ, tapi pas waktu aku di LinkedIn ngeposting tentang dibimbing, terus yang aku kerjain apa dan sertifikatku, itu aku di-approach sama hiring partner di DM di LinkedIn. Oh, hiring partner kita dibimbing. Beda sih, jadi kayak misal kayak kemarin aku Shopee tuh pernah sempat di DM langsung ya, gara-gara aku suka ngeposting, oh aku ngerjain di bimbing tuh, aku ngerjain ini. Misal kayak kemarin tuh project yang telemedicine tuh, aku ngerjain itu, aku majang itu di bimbing portofolioku, ternyata iya itu cukup menarik buat hiring partner. Dan sekarang kalau kerja aku lihat tendensinya orang-orang itu udah nggak ngumpulin CV doang, tapi mereka harus nonjolin, kita udah ngerjain ini, kita udah ngebikin impact ini, dan salah satu fasilitator yang ngebantu aku buat ngebikin itu salah satunya ya di bimbing gitu. Jadi banyak sih sebenarnya opportunities kerjanya bisa dari mana aja, tapi yang menurutku helpful dan harus dimanfaatin selain yang tadi aku sebutin, Job Connector sih tetap itu. Karena bisa membuka peluang kerja juga. Betul, kita, ya. iya. Tapi kan itu selama bootcamp komitmennya jalani, betul, iya. pertahanin supaya nanti bisa masuk ke Job Connector. Betul. Karena orang-orang yang nanti bisa ikut Job Connector itu bukan sembarangan student yang memang sudah kita filter, yang benar-benar pinter, yang bisa kita kasih akses untuk masuk ke hiring partner. Gitu. Jadi kenapa akhirnya kita tetapkan lulus bootcamp dengan angka minimal segini, baru bisa ikut Job Connector. Karena emang nggak bisa sembarangan student yang bisa kita masukin ke hiring partner. Betul. Gitu. Dan bentuk interaksinya dengan hiring partner juga beda ya. Kalau ini benar-benar kayak interview hasil kita presentasi hasil kerja, bukan kayak interview yang kayak biasa sama hiring partner. Ini beda. Jadi sekali lagi ya, pokoknya di bootcamp ini kalian tenang aja, pasti ada fasilitas buat kalian mau ngelamar kerja, dan itu harus full komitmen. Mungkin aku bilangnya bukan cuma sekedar pinter, tapi full komitmen juga ya di bootcampnya. Percuma kalau pinter tapi nggak komitmen. Iya benar. Nah sayang kan kalau nggak ikut semua struktur kelasnya benar-benar gitu kan. Itu sayang, makanya harus komitmen dari awal. Jangan kayak setengah hati terus ikut bootcamp di tengah jalan. Sayang duit ya soalnya. Iya betul, waktu duit ya kayaknya. Iya benar. Oke, menarik. Oke, terus aku mau nanya nih pesan-pesan kakak deh selama ikut bootcamp di bimbing dari awal sampai lulus itu seperti apa. Terus motivasi kakak untuk teman-teman yang mau switch karir di bidang ini tapi mereka kayak less confidence karena mungkin sebelumnya pernah ngerasain feel kayak kakak nggak punya pengalaman di bidang ini, nggak suka coding segala macem, terus akhirnya mereka less confidence dan akhirnya maju mundur nih untuk ikut bootcamp dan untuk switch karir di bidang ini. Nah, motivasi kakak untuk mereka tuh kayak gimana sih? Oke, kalau aku motivasinya
gini ya, regardless kalian itu mau switching karir mau di bidang tech atau di bidang manapun, first itu harus ada willingness dari kalian buat belajar hal yang baru. Karena percuma ya kalian ikut bootcamp tapi ternyata nggak ada ketertarikan atau komitmen untuk menyelesaikan materinya atau belajar di bootcampnya itu. Jadi kalau memang mau switching karir, please benar-benar kalian pikirin ini memang passion aku untuk jump out of comfort zone atau bukan, karena dulu aku memang pengennya di tech dan aku tahu passionku itu di situ, jadi ya udah aku memutuskan untuk ke bootcamp ini. Dan ketika kalian memutuskan untuk belajar, terutama pilih bootcamp, aku titip banget pilih bootcamp yang benar-benar sudah bukan terakreditasi ya, maksudnya sudah ada kredibilitasnya dan dia secara fasilitasnya lengkap. Karena kan ada juga bootcamp yang kasarannya dia cuma ngajar doang atau ngasih recording doang dan gak ada interaksi di kelasnya kan. Jadi sekali lagi lakuin riset yang benar ya. Kalian juga bisa daftar di dibimbing juga, cuman sekali lagi untuk ikut bootcamp itu kalian harus full komitmen, harus riset yang benar dan pastiin bootcamp itu memang cocok juga buat kalian. Itu sih kalau dari aku. Yang terpenting harus tahu passionnya dan tujuan karirnya kemana. Betul gitu. Oke, terus tapi kalau misalnya buat teman-teman yang sebelumnya nggak punya background atau sebelumnya belum punya knowledge sama sekali di bidang ini, tiba-tiba belajar dari awal itu pasti oke lah ya. Pasti ada. Pasti yang namanya kita mempelajari sesuatu yang di luar pemahaman kita itu pasti sulit. Aku akuin ya, itu pasti sulit. Tapi selama kita ada willingness untuk kita belajar, terutama bertanya, dan di bootcamp ini kan mau nanya hal apapun itu, even kayak orang bilang ya stupid question juga ya, mungkin kasarannya nggak masalah karena gini. Kalian itu belajar sesuatu yang udah di luar pemahaman kalian. Wajar dong kalau pasti ngerasa kesulitan dan ngerasa nggak nyaman dengan itu. Ya itu memang salah satu konsekuensi kalau kita mau memilih untuk switching karir. Dan mau kalian bilang, tapi aku nggak ada background ya, aku nggak ada confident. Saya hubungan internasional loh BTW. bukan. Kita international relations IT, bukan information technology. Beda banget. Ini nyebrangnya jauh banget dari diplomasi tiba-tiba jadi ke perusahaan startup. Gak masalah, regardless kalian itu backgroundnya mau apa, selama kalian punya keinginan buat belajar, selama kalian memilih tempat untuk belajar yang benar, pasti bisa kok. Itu aja sih. Jadi tetap harus semangat untuk mempelajari hal yang baru, karena dari switching karir resikonya adalah ya kalian akan merasa tidak nyaman untuk menghadapi sesuatu di luar pemahaman kita gitu. Oke, bagi teman-teman yang penasaran bootcamp itu apa atau mau lihat program apa aja nih yang ada di bimbing, boleh cek di Oke, sebelumnya untuk Kalia thank you banget ya udah menyempatkan. Thank you banget, aku makasih banget Kalia udah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk kita ngobrol santai tentang gimana proses bootcamp Kalia waktu itu. Terus semoga Kalia selalu dilancarkan karirnya ya di bidang ini. Kasih. Segala kendala yang Kalia hadapi semoga selalu lancar dan bisa Kalia handle dengan baik. Nah, terus aku juga mau mengucapkan makasih sama teman-teman bimbingan yang udah nonton sesi tanya jawab kita di sore hari ini. Thank you. Dadah.